selamatkan. Dahsyat luar biasa, Yesus ajaib. Selamatkan, selamatkan mereka-mereka ini. Selamatkan Tuhan. Jamaah Tuhan, sekarang Saudara Diding dan kawan-kawan sudah ada di dalam ya. Sudah ada di dalam. Kita doakan supaya mereka ya jujur untuk mengucapkan semua kronologis peristiwa ya kepada Kanit yang mem-BAP-nya ya. Selamatkan segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat doa keliling kami. Kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang mengenal kami, yang tidak suka dengan segala pelayanan kami, baik pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu, pelayanan doa keliling, pelayanan badui, yang mereka tidak suka melihat pelayanan kami, kalau mereka mengenal kami, berjumpa dengan kami, Tuhan, Engkau urungkan niat-niat mereka yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, kami patahkan dalam nama Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan dikasihi. Kita sekarang ada di satu rumah yang kami dapat berita adalah ini rumah angker ya. Anda bisa lihat di salah satu channel TV Trans 7 ya, di Trans 7 ya. Kami dapat infonya ini dari Trans 7, saudaraku yang saya kasih. Kenapa kami bisa ke sini? Bukan sengaja kami kemari ya. Jadi kami tadi itu jam 4 pagi kurang berangkat dari Jakarta ke Polres Tangerang Selatan. Untuk apa? Untuk berdoa di Polres Tangerang Selatan supaya Pak Kapolres dan Kasat, Kanit semua yang menangani masalah Diding dan rekan-rekan yang pukul orang lagi ibadah sampai ada juga yang kena bacok lebih dari 1 orang. Itu yang kami dengar informasi dari pengacaranya. Saudara, kita tadi di sana ada 1 jam lebih ya, sampai ke kejaksaan juga kami. Jadi saudara lihat aja ya doa pagi keliling tadi ya. Terus kami dapat kabar dari Trans 7 di video, tentunya di video di YouTube. Ada katanya rumah angker di Cisauk ya, dekat stasiun kereta. Ini stasiun kereta saudara, depan ini ya, stasiun kereta, dekat stasiun kereta, terus dekat kelenteng. Ini ada kelenteng nih. Baru kami cek, betul ini tempatnya ya. Ya kami penasaran aja ya, penasaran kok dibilang ada di sini pernah kejadian-kejadian aneh ya, ada orang mau mukul ular, ularnya hilang. Itu kelentengnya ya. Ini kelenteng ya. Ini kelentengnya ya. Ini kelentengnya ya. Jadi sesuai dengan apa yang di TV One. Coba nanti lihat ya, sesuai dengan apa yang ada di TV One. Ini kelentengnya ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kami penasaran ya, karena berita-beritanya ada yang mengatakan, saudara, awas ya, ini bisa ini ya. Ada yang mengatakan, ini juga udah lumutan ya. Ada yang mengatakan ini rumah angker. Jadi rumah angker ini saudara ya, ini pernah saudara, rumah angker ini kesaksian-kesaksian dari orang. Anda bisa lihatlah di Google cerita-ceritanya ya. Ini ada ular pas mau dipukul hilang. Terus ada orang selalu dijumpain noni apa ya? Iya, noni Belanda di sini ya. 2 tahun yang lalu ya, kalau kita lihat video dari Trans 7 itu dia syutingnya di sini 2 tahun yang lalu. Ini masih ada yang tinggal. Saya pikir juga tadi masih ada yang tinggal. Saya mau wawancarai yang tinggal sini. Ternyata sudah kosong. Nggak ada lagi yang tinggal. Semua tempat kita untuk masuk ditutup. Nggak bisa. Jendela-jendela ditutup. Coba kita cari ya. Apa bisa ada tempat yang terbuka ya. Coba kita lihat. In Jesus name. Kita lihat ya. Ya, kita lihat nih. Saya penasaran saudara, karena saya yakin betul bahwa Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama termasuk nama yang kelihatan dan nama yang tidak kelihatan harusnya tunduk kepada nama Yesus. Ini dia kamar, seharusnya kita bisa masuk sini, tapi itu kan ditutup lagi tuh. Apa kita jebol aja? Kalau dijebol nanti takutnya ini ada pelanggaran ya kita ya. Ada pelanggaran hukum ya, nggak bisa ya. Tapi kalau itu terbuka sih bisa aja ya. Ini hati-hati, ada paku ya. Ini ada paku ya. Nih, ini paku. Kita selamatkan ya. Jadi ibadah itu saudara,
ibadah itu artinya berbuat baik. Artinya kalau kita lihat paku supaya orang lain nanti lewat tidak kena, nah, kita balikkan begini, kita sudah beribadah ini. Nah, kita sudah beribadah ya. Ini kita potong coba. Ini pertanda kita lewat sini ya, dalam nama Yesus. Ya, setan-setan iblis kuasa gelap yang ada di sini patah. Nah, jadi saudara itu ibadah. Makanya saya sering bilang ya, ibadah sama pesta anak domba Allah beda. Pesta anak domba Allah itu saudara, itu kita di gereja itu sudah persiapan kan. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan yang akan disampaikan kan begitu. Ya, itu persiapan. Tapi kalau berbuat baik, kapan aja kita bisa berbuat baik. Jadi ibadah itu berbuat baik. Itu ibadah. Ini memindahkan paku supaya orang lain tidak kena, itu ibadah. Ya. Haleluya. Haleluya. Ini di sini ya. Nah, ini serem banget. Coba kita cari pintu yang lain yang kita bisa masuk. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ya. Dalam nama Yesus. Oh laka iya lama sih Pak. Dalam nama Yesus saudara. Dalam nama Yesus. Siapa itu? Oh, tim kita. Hehehe. Nah, ini banyak kaca saudara, hati-hati ya. Hati-hati nih yang shooting ini kaca-kaca ya. Nah, ini dia. Oh, rapasa kata karal. Ya ramasa kata kuralabas. Kita doa saudara di sini ya. Ya, kita doakan daripada ini rumah nganggur saudara sia-sia. Ya kita doakan supaya jadi gereja ya. Haleluya. Padahal saudara kejadian itu tidak jauh dari sini. Kejadian yang orang lagi ibadah itu ya, itu dikeroyok sama RT Diding dan teman-temannya sampai ada yang dibacok. Nah, itu nggak jauh dari sini. Ya. Makanya kami penasaran. Hanya 20 menit kok ya dari Polres Tangerang Selatan ya kami kemari aja ya, sudah nanggung ya. Ola kamayara masih sikarala basakan. Urala masih kita masuk sudah. Kita lihat sudah. Ini dia. Ora kasih karala babas. Kita doakan kuasa-kuasa gelap iblis setan roh jahat. Ya, apapun yang diceritakan orang tentang keangkeran tempat ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada ayam. Gak tahu ayam siapa ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, jadi saudaraku yang saya kasih, ya, itu kita ini punya dua alam ya. Alam roh, alam lahiriah. Alam lahiriah disentuh lahiriah. Alam roh disentuh oleh roh. Jadi sebenarnya semua orang ya itu punya dua alam. Tetapi kalau dia nggak aktifkan rohnya, ya dia nggak bisa menikmati alam roh. Nah, makanya Alkitab bilang, ya orang yang dipimpin roh Allah itu yang disebut anak Allah. Roma 8 dan 14. Jadi bukan masalah agama ini, bukan masalah agama. Ya, saya bukan cerita agama. Saya cerita orang dipimpin roh Allah, dia yang disebut anak Allah. Makanya kalau kita lihat saudara di firman Tuhan, dikatakan di situ di Galatia 16 ya. Galatia 16. Galatia berapa itu? Roma 16 ya. Di situ dikatakan hiduplah oleh roh, ya. Hiduplah oleh roh, ya. Hidup oleh roh. Jadi kita harus hidup oleh roh. Jadi supaya kita dipimpin oleh roh Allah. Kalau kita hidup dalam daging, dipimpin oleh daging. Kalau hidup dalam roh, dipimpin oleh roh Allah. Saudaraku yang saya kasih, jadi alam roh ini menyentuh roh. Alam roh dibagi dua. Ada alam roh ilahi, ada alam roh iblis. Alam roh ilahi ini rajanya Yesus. Alam roh iblis yang biasa disebut rajanya Lucifer. Suasananya beda. Kalau alam roh iblis yang rajanya si Lucifer itu membuat orang pasti nanti hidupnya sengsara, merana, menderita, bahkan akhir-akhirnya binasa masuk api neraka. Tapi kalau alam roh yang kita nikmati, alam roh ilahi yang dipimpin oleh rajanya namanya Yesus, itu alam roh surgawi. Itu kita bisa nikmati walaupun dalam situasi kondisi yang seperti ini saudara, yang kata orang ini angker, bahkan di sini katanya ada bunker katanya. Saudara ketik aja di Google ya, ada bunker. Ya, terus banyak di sini yang aneh-aneh, ya sering muncul wanita Belanda, noni-noni, terus ular besar dikejar hilang. Wah, ini kata cerita-cerita mereka, ya itu yang kita saksikan juga yang katanya angker itu yang diceritakan oleh Trans 7 ya. Saudaraku yang saya kasih, tapi saya yakin dalam nama Yesus semua tunduk, karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, ya. Jadi tadi alam roh ya.
Alam lahiriah yang kita bisa sentuh ini nih. Ini alam lahiriah ini. Ya. Nah, jadi Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama, maupun di alam nyata maupun di alam roh. Jadi maupun nama-nama yang kelihatan, baik nama-nama yang tidak kelihatan, harus tunjuk kepada nama Yesus. Iya, nama yang kelihatan apa? Misalnya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan termasuk ini batu-batu ini nama ini. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, "Hei batu rubuh," ya rubuh lah dia. Ya kan? Kalau saya ngomong ya belum pasti bisa rubuh, tapi kalau saya ngomong rubuh, ya kan? Nah, kalau saya disuruh Yesus rubuh, saya nggak disuruh Yesus ini ya. Saya hanya ingin menjelaskan saudara. Saudara Bapak Ibu sekalian, doakan terus ya persoalan Diding dan teman-temannya yang sekarang sudah diproses di pengadilan yang sudah diproses sekarang di Polres Tangsel ya, Polres Tangsel ya, Tangerang Selatan, biar cepat diselesaikan dengan benar dan hukum itu ditegakkan, keadilan itu benar-benar dikedepankan sehingga tidak ada yang merasa terzolimi. Nah, biar cepat sampai kejaksaan BAP-nya di persidangan nanti biar nggak mentah ya, seperti yang kejadian di Lampung, kisah si Wawan ya, biar tidak terjadi seperti itu ya. Saudara Bapak sekalian, ya pelayanan kami hari Kamis nih Gereja Tanpa Tembok 1000 Pintu ya. Ya pelayanan untuk jemaat-jemaat yang dulunya mereka nggak percaya Tuhan, puji Tuhan, mereka sekarang bisa percaya Tuhan. Ini keajaiban Tuhan Yesus ya. Ini dulunya mereka 99% Bani Kedar Rebayot, tapi lewat pelayanan kita mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus. Luar biasa ya, luar biasa. Iya, iya. Ya. Ya. Ini dia maju duluan ya. Nah, apa judulnya hari ini? Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat, di luar Yesus binasa. Dapat hadiah. Sini. Ya. Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat, di luar Yesus binasa. Ya, haleluya, haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya satu, nama Yesus. Yesus itu nama tertinggi, nama di atas segala nama. Amen. Jadi siapapun yang punya nama, dia harus tunduk kepada nama Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalian semua yang hadir pasti punya nama. Betul? Iya, jadi kalau kalian punya nama, kalian harus tunduk kepada Yesus. Karena dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Ya, itu kalian bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 10-11 ya. Yesus nama di atas segala nama ya. Ya tadi kisah 4 ayat 12 ya. Ada yang mau tulis-tulis, saya lihat kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Tuhan ada berapa? Satu. Namanya siapa? Yesus. Haleluya. Haleluya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Konteksnya di sana adalah Yesus. Jadi Yesus itu bukan Tuhan hanya satu suku, satu bangsa, Tuhan agama-agama, tetapi Yesus adalah Tuhan orang. Alkitab bilang di Roma 10 ayat yang ke-12, Yesus bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja, tapi Tuhan semua orang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Doakan terus pelayanan ini, dukung pelayanan ini, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Kami melayani sudah 6 tahun lebih. Selama 6 tahun lebih, kurang lebih 1.000 orang yang tadinya mereka bukan Kristen percaya Yesus. Itu dahsyat dan luar biasa. Itu ajaib dan luar biasa, saudaraku yang sekasih. Ya, yang sudah percaya Yesus itu mereka banyak dapat mujizat, dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cikarang. Yang sudah dapat pekerjaan, mereka tidak akan ikut lagi bersama kami, ya, pesta anak domba Allah di samping Masjid Istiqlal ini. Tidak, mereka tidak ikut lagi, ya, mereka tidak ikut lagi. Tapi ketika ada 10 orang yang keluar dapat pekerjaan, datang lagi jiwa-jiwa baru, saudara. Jadi jumlahnya ya segitu-segitu aja, 100 turun, 100 turun, 100 naik dikit turun gitu aja ya. Saudara, ini di sini nggak ada kolektif, nggak ada perpuluhan, ya. Makanya banyak orang bingung, kok bisa Pak udah 6 tahun lebih melayani mereka. Bapak bukan hanya kasih rohani tapi jasmani juga Bapak pelihara. Baik itu kalau sakit Bapak obatin, baik itu kalau mereka lapar kasih makan, baik itu saudara kalau anak-anaknya itu yang umur 5 tahun itu kita kasih susu, ya, supaya tidak kekurangan gizi. Saudara, itu semua dukungan saudara. Saudara, Alkitab bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 1 Korintus 6 ayat 10 itu saudara, orang kikir tidak masuk kerajaan surga, ya. Makanya Alkitab bilang, saudara, apa yang kita tabur kita tuai. Itu jelas, Galatia 6 ayat 7. Apa yang kita tabur kita tuai. Alkitab juga bilang, saudara, di 2 Korintus 9 ayat 6, yang menabur banyak akan menerima banyak, yang menabur dikit akan menerima dikit. Ayat yang selanjutnya, karena itu berilah dengan sukacita dan Tuhan sanggup melipat gandakan, ya. Di Lukas pasal 6 ayat 38 di situ jelas dikatakan, saudaraku yang sekasih, dikatakan di situ apa? Berilah maka kamu akan diberi berlipat kali ganda sampai melimpah ruah, ya. Terus di Amsal 11 ayat 24 dan seterusnya di situ dikatakan, saudaraku yang sekasih, ada yang punya banyak harta, menyebar harta tambah kaya, tapi yang menghemat secara luar biasa kekurangan. Jadi ini memang kontradiksi dengan pemikiran rasional logika manusia. Kok menabur, hartanya ditabur kok tambah kaya, kok yang hemat-hemat kok tambah miskin. Itulah ya cara Tuhan untuk memberkati kita. Di Kisah pasal 20 ayat 35 Yesus yang ngomong, lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Karena itu saudaraku yang saya kasih, kita pertama doakan juga masalah persoalan yang pemukulan orang berdoa ini, Diding dan kawan-kawan, supaya mereka jujur yang menceritakan kronologis ceritanya supaya tidak diputar balik. Begitu juga buat pengacaranya, begitu juga buat polisi, buat jaksa, buat hakim, supaya semua berjalan dalam pimpinan Tuhan, tidak ada yang neko-neko di sana, ya. Ya, gereja Tambah Tembok juga kita doakan. Ya, kita berdoa terus, ya. Israel terlebih kita doakan. Karena kami selalu fokus kepada 3 hal itu. Gereja Tambah Tembok, Israel, dan juga kalau ada persoalan-persoalan seperti yang kejadian di Babakan ini, ya. Ini nggak jauh saudara dari Babakan, tempat kami nih. Ya, oke, kita doa, ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus ambil alih. Pelayanan gereja Tambah Tembok Suri Pintu berkati jemaat-jemaatnya, berkati juga pelayan-pelayan Tuhannya. Kalau ada kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang punya niat jahat ingin menutup, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Kapolres Tangsel, jaksa, hakim, ya, jamaah urapi, supaya mereka memproses hukum Diding dan kawan-kawannya ini dengan adil. Begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat pengacaranya, buat korban, supaya mereka tetap punya keberanian untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Israel, berkati, biar Israel selalu dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah memberkati, berkati berlipat kali ganda. Yang belum berkati di lain waktu, mereka akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.